Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dias Azarin Maharani dari MTS Al-Mumin Muhammadiyah Tembara, Temanggung. Di kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan karya tulis saya yang berjudul Potensi Perekonomian pada Sistem Agroforestry Tanaman Jati di Desa Muncar Kabupaten Memasuki latar belakang, yaitu hutan merupakan salah satu sumber daya alam yang paling berharga karena banyak masyarakat Indonesia yang mencari mata pencahariannya di hutan. Salah satunya yaitu adalah dengan menanam pohon jati. Pohon jati sendiri sudah banyak ditanam di Indonesia karena bernilai yang mahal. Lalu ada salah satu lembaga yang mengelola pohon jati ini, Lembaga Perhutani yang dimiliki oleh BUMN. Lembaga tersebut sudah menanam sekitar 200.000 hektar di Pulau Jawa. Dengan demikian, pemerintah melaksanakan kerjasama dengan masyarakat untuk menjalin hubungan ketergantungan, di mana masyarakat bekerja sebagai petani yang menggarap lahan tersebut. Yang kemudian ada salah satu desa di Kabupaten Kendal yang melakukan kerjasama tersebut, yaitu Desa Muncar yang terletak di Kecamatan Patean. Desa tersebut mengandalkan kayu jati sebagai ekspor utama mereka untuk dijadikan kebutuhan pokok. Selanjutnya, rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama yaitu bagaimana dampak ekonomi pada sistem agroforestry tanaman jati di Desa Muncar Kabupaten Kendal. Yang kedua, bagaimana potensi yang dihasilkan pada tanaman jati di Desa Muncar Kabupaten Kendal. Selanjutnya, tujuan penelitian. Yang pertama, mengetahui dampak ekonomi pada sistem agroforestry pada tanaman jati di Desa Muncar Kabupaten Kendal. Yang kedua, mengetahui potensi yang dihasilkan pada tanaman jati di Desa Muncar Kabupaten Kendal. Yang selanjutnya adalah metodologi penelitian, di mana metodologi yang digunakan dalam penelitian kali ini adalah menggabungkan dua metode, yaitu yang pertama metode kuantitatif dan yang kedua metode kualitatif, di mana metode kuantitatif digunakan untuk mengukur skor rata-rata rendah, lalu data kualitatif digunakan untuk menjelaskan alasannya. Selanjutnya adalah hasil data. Yang pertama adalah hasil data dari metode kuantitatif, di mana metode kuantitatif menghasilkan dua indikator. Yang pertama adalah indikator pemahaman sistem agroforestry, yang kedua adalah indikator aktivitas sistem agroforestry pada narasumber. Indikator pertama menghasilkan data sejumlah 36,7% yang berarti dikategorikan cukup rendah, dan indikator kedua menghasilkan 34,69% yang berarti cukup rendah. Yang selanjutnya adalah metode kualitatif, di mana kita mempunyai 3 narasumber, yaitu Pak Marsidi, Pak Mario, dan Pak Sukimin. Pak Marsidi dan Pak Mario sudah bergabung di Perhutani sejak tahun 1996, sedangkan Pak Sukimin bergabung pada tahun 2010, di mana menurut tiga narasumber ini, metode ini sangat menguntungkan karena kita dapat mengombinasikan antara pertanian dan perkebunan. Pertanian yang dihasilkan dari sistem agroforestry adalah tanaman jati, mahoni, dan sono keling, sedangkan perkebunan adalah alpukat, mangga, petai, dan masih banyak lagi. Nah, sistem ini memperoleh ekonomi ganda karena yang pertama dari perkebunan yang bisa dimanfaatkan untuk perekonomian sehari-hari, sedangkan dari pertanian bisa dimanfaatkan untuk jangka panjang karena masa tumbuhnya sekitar 10-20. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan indikator pertama yang berjumlah 36,7% dan indikator kedua yang berjumlah 34,69%, di mana indikator tersebut dikategorikan cukup rendah. Sedangkan dalam hasil, setiap narasumber berpendapat bahwasannya sistem ini sangat menguntungkan karena setiap narasumber bisa mendapatkan hasil keuangannya dari dua cara, yaitu dari perkebunan dan pertanian. Karena dari perkebunan tersebut narasumber banyak menanam pepohonan, dan dari pertanian narasumber tidak hanya menanam pohon jati saja, ada pula pohon mahoni dan pohon sono keling, dan masih banyak lagi. Pengolahan lahan tersebut dinamakan kelompok tani yang beranggotakan 6-9 orang dengan sistem sharing bagi hasil yang digunakan untuk membayar pajak, PNBP, dana sosial, simpanan kelompok, dan simpanan pribadi. Namun sayangnya tanaman jati ini memang menjanjikan, namun tidak bisa digunakan untuk kebutuhan pokok. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.